Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya juga turut kepikiran ya mengenai bencana alam, yang terutama penanggulangan masalah banjir yang telah melanda di mana-mana ya kan. Namun kalau menurut saya pribadi, kalau bisa kedepannya kita persiapkan terlebih dahulu di bulan-bulan yang mengenai curah hujan dan debetan air yang cukup deras yang mengakibatkan banjir di mana-mana itu. Kalau bisa satu ya, akses alat untuk akses jalan, alat transportasinya itu kalau bisa kita rubah. Yang awalnya bermotor di daratan, kita rubah dengan bermotor di atas rakit bambu. Yang asal mula mobil yang jalan di daratan, kalau bisa mesinnya kita taruh ke rakit bambu untuk sementara. Ya enggak salahnya ya kan, kita persiapkan terlebih dahulu sebelum segala sesuatu itu akan menimpa ya kan di kemudian hari dan di tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak bisa memprediksikan alam ini yang bagaimana ke depannya. Namun jikalau kita terapkan serentak mengenai solusi yang seperti itu, insya Allah ke depannya kita tidak terlalu panik ya kan. Kalau perlu kita bangun dari alat apung bambu yang berbentuk tenda penampungan. Terus dari peralatan penyelamatan, bukan hanya pelampung-pelampung dari orang-orang tim pada umumnya itu kan masih banyak terbatas, biasanya sangat minim dan sangat terbatas. Kalau bukan dari kesadaran kita sendiri untuk kedepannya, siapa lagi yang kita harapkan mengenai itu semua ya kan. Ya kalau menurut saya pribadi, setahu saya ya di mana-mana banyak pohon bambu. Itu jelas yang ringkasnya ya kan. Apalagi zaman sekarang zaman canggih sobat, peralatan mesin, pabrik dan sebagainya itu banyak itu yang bisa membentuk sebuah peralatan yang canggih ya kan, yang bisa membuat garbus, dibikin alat pelampung dari garbus yang berbahan dari plastik, itu lebih mantap lagi. Misalkan kita bangun rumah dari bahan kayuan ya kan, kalau bisa kolong rumah itu kita pesan bahan garbus atau apa itu yang terbentuk dari plastik yang gampang terapung itu kan. Kemungkinan itu sangat kokoh ya kan untuk menampung satu buah tempat tinggal kecil. Anggap saja satu buah tempat tinggal kecil. Coba kita bayangkan jikalau kita bangun serentak dalam satu kakak rumah apung namanya, yang terbentuk dari bahan garbus. Dasaran bawahnya ini kan dari bahan garbus, terus dilapisin dengan dasar kayu di atas permukaan garbusnya itu yang bersifat seperti perahu atau tongkang atau apa ya kan, dalam perumah ya kan, perkaka ya kan. Itu mungkin solusi yang sangat efektif ya kan untuk kedepannya antisipasi mencegah jikalau dilanda kebanjiran. Hanya itu saja ya sobat ya, kita hanya sekedar menjelaskan solusi yang sangat efektif untuk di bulan mendatang, di tahun yang akan datang,
agar jangan sampai kita gampang kepanikan lagi tatkala dilanda musibah yang mengenai kebanjiran, ya kan. Ya, untuk tanggap yang paling awal itu kan, yang paling mudah itu kan hanya bambu, ya kan. Rakit bambu, dari rakit bambu, hanya itu. Rakit bambu juga bisa menampung dalam puluhan orang, dikarenakan bambu itu kan kita susun, kita rakit sedemikian mungkin, kita bikin tenda, mudah itu, sangat efektif kayaknya, mudah. Terus bisa dibawa kemana-mana, ya kan, yang mampu menampung puluhan orang lebih, tidak gampang mudah tenggelam, asalkan susunan bambunya itu sangat rapi, ya kan, sangat kokoh gitu. Selain itu pula bisa kita bikin akses alat transportasi seperti dayung bambu, kapal bambu dan sebagainya, ya kan. Ya ndak mungkin lah, ya kan, yang namanya kita di Indonesia ini, di seluruh penjuru Indonesia mungkin bambu-bambuan itu sangat banyak tumbuh meluas di mana-mana. Hanya itu saja ya rekan sobatnya mengenai tema kita di hari ini ya. Yang terutama saya sangat antusias dengan warga kita yang sekarang dilanda musibah ya. Kasihan itu, sangat kasihan pokoknya. Kita mau gimana lagi, ya kan? Hanya itu solusi menurut pendapat kita untuk kedepannya, ya kan. Ya saya pribadi pun hanya bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah pendapat, dan saya sendiri pun kan belum bisa berbuat apa-apa ini. Yang saya miliki hanya satu buah rakit bambu aja, untuk rakit akses untuk nyari ikan doang itu. Karenanya kadang-kadang kalau di suasana banjir di tempat kita, di sekitaran daerah tempat kita ini ya, kalau bisa rakit itu kita dekatkan ke tempat tinggal kita. Kalau di waktu airnya udah dalam, ya enak aja gitu untuk bawa-bawa tetangga di sekitar, enak. Ada mau cari keperluan apa, enak. Cuma itu saja sobat. Karenanya kita tidak selalu, ya maaf ya, kita tidak selalu ketergantungan segala sesuatu itu dari pihak manapun. Itu nomor 2 ya kan. Yang terutama kalau bisa dari kita sendiri dulu, ya kan, menyesuaikan dengan hal keadaan yang sudah kita alami dalam kesehariannya kita. Kita perlu kesadaran yang lebih pokoknya, apalagi di zaman sekarang ini. Oke sobat, terima kasih ya atas perhatian rekan dan juga pemirsa, terutama rekan-rekan sobat semuanya. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin jaya selalu, dan sehat-sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.